Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dwi Prakoso dari Prodi TI. Ini mempresentasikan sistem terdistribusi pada PT Telkom Access. Latar belakang: perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Rumusan masalah: apa yang dimaksud dengan definisi sistem terdistribusi? Apa yang dimaksud dengan karakteristik sistem terdistribusi? 3. Apa saja tujuan sistem terdistribusi? 4. Apa yang dimaksud transparansi dan penanganan pada sistem terdistribusi? 5. Contoh perusahaan yang menerapkan sistem terdistribusi. Tujuan makalah ini yaitu, dalam menyusun makalah ini penulis memiliki maksud. Kita langsung masuk ke pembahasan. Definisi sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi yaitu melalui local area network ataupun melalui via wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Proses dalam terdistribusi dijalankan secara bersamaan, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Infrastruktur utama aplikasi sistem terdistribusi yaitu jaringan komputer yang baik dalam skala lokal atau LAN, metropolitan MAN, skala luas WAN, maupun skala global internet, beragam perangkat keras dan lunak serta penggunaannya yang berbeda saling terkait dalam sistem jaringan yang membentuknya. Berdasarkan aspek sistem terdistribusi yang disembunyikan, penyembunyian ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu penyembunyian akses, kedua penyembunyian lokasi, 3 penyembunyian kebersamaan, 4 penyembunyian replikasi. B. Karakteristik sistem terdistribusi itu sebagai berikut. Yang pertama adalah concurrency of component pengaksesan, yaitu komputer, sumber daya, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi H, W, dan FW. Secara bersamaan, contoh beberapa pemakai browser mengakses halaman web secara bersamaan. 2. NO Global Clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu. Seluruh komputer atau perangkat yang terlibat dapat berpengaruh pada pengiriman pesan, seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk ke critical session. 3. Independent failures of component. Setiap komponen perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen atau perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Tujuan terdistribusi yaitu yang pertama, koneksi pengguna dan sumber daya dalam penggunaannya
Sistem terdistribusi dapat diperlukan karena performance. Yang kedua, distribution. 3, reliability. 4, incremental growth. 5, sharing data. 6, communication. 2, transparansi. Dibagi menjadi yang pertama, akses transparansi, yaitu sumber daya lokal dan remote diakses dengan menggunakan sistem operasi yang sama. B, location transparansi, menggunakan sistem tidak mengetahui keberadaan hardware dan software, CPU, nilai, dan data. 3, migration mobility transparency, sumber daya baik berupa hardware atau software dapat bebas berpindah tanpa mengubah sistem penamaan. D, replication transparency, sistem bebas untuk menambah atau sumber daya tanpa diketahui oleh user. E, concurrency transparency, user tidak akan mengetahui keberadaan user lain dalam sistem walaupun user tersebut menggunakan sumber daya yang sama. F, failure transparency, aplikasi harus dapat menyelesaikan prosesnya walaupun terdapat kegagalan pada komponen sistem. G, performance transparency, beban kerja yang bervariasi tidak akan menyebabkan turunnya kinerja sistem. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan otomatisasi konfigurasi terhadap perubahan beban. 3, openness, keterbukaan. Salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh sistem terdistribusi adalah openness atau keterbukaan dalam flexibility, elektabilitas. Kita langsung ke D, transparansi dan penamaan pada sistem terdistribusi. Tujuan penting dari sebuah sistem terdistribusi adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa proses dan sumber daya secara fisik didistribusikan di beberapa komputer. Sebuah sistem terdistribusi yang mampu menampilkan diri kepada pengguna dan aplikasi seolah-olah hanya satu sistem komputer yang dikatakan transparan. Mari kita melihat beberapa jenis transparansi yang ada pada sistem terdistribusi dan kemudian menjawab pertanyaan apakah transparansi selalu diperlukan. Dua, penamaan. Dalam sistem terdistribusi, nama digunakan untuk merujuk kepada berbagai macam sumber daya seperti layanan file serta pengguna. Penamaan adalah sebuah isu yang mudah diabaikan tapi tetap mendasar dalam desain sistem terdistribusi. Nama, alamat, dan atribut. Proses yang memerlukan akses sumber daya tertentu harus memiliki nama atau pengenal, yaitu contoh yang terbaca pada manusia, file, etc, password, URL seperti http://www.ckd5.net dan nama domain internet seperti www.ckd5.net. Pengenal istilah kadang digunakan untuk merujuk kepada nama yang hanya ditafsirkan oleh program. Referensi objek terpencil dan menangani file NFS adalah contoh pengidentifikasian yang dipilih untuk efisiensi yang mereka bisa lihat ke atas dan disimpan oleh perangkat lunak.
kita langsung ke penerapan sistem terdistribusi pada PT Telkom Akses. Yang pertama adalah profil perusahaan, alamat dan kontak. Sini nama perusahaan adalah PT Telkomsel Akses. Alamat kantor gedung Telkom lantai 7, Jalan Suparman, Kaping 8, Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Berdiri sejak 12 Desember. Situs website www.telkomselaccess.co.id. Nah, di sini ada struktur organisasinya. Bisa dilihat. Sejarah singkat, PT Telkomsel Akses merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telkom yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. PTTA bergerak dalam bisnis penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Pendirian PTTA merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk melakukan pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Telkom berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Telkomsel berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Saat ini, Telkom tengah membangun jaringan backbone berbasis serat optik maupun internet protokol IP. Dengan menggelar 30 node Tera router dan sekitar 75.000 km kabel serat optik, pembangunan kabel serat optik merupakan bagian dari program Indonesia Digital Network atau IDN 2015 sebagai bahan dari strategi untuk mengoptimalkan layanannya. Telkom mendirikan PT Telkom Akses. Kehadiran PTTA diharapkan akan mendorong pertumbuhan jaringan akses broadband di Indonesia. Selain instalasi jaringan akses broadband, layanan lain yang diberikan oleh PT Telkom Akses adalah network terminal equipment serta jasa pengelolaan operasi dan pemeliharaan. Nah, visi misi dalam perusahaan ini adalah yang pertama, menjadi perusahaan jasa operasi dan pemeliharaan jaringan broadband dan jasa konstruksi infrastruktur telekomunikasi yang terdapat di kawasan Nusantara yang berorientasi kepada kualitas prima dan kepuasan seluruh stakeholder. Dua misi perusahaan, yang pertama adalah mendukung suksesnya pengembangan, perluasan, dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan akses PT Telekomunikasi Tbk. Yang kedua adalah memberikan layanan prima dengan orientasi tepat mutu, tepat waktu, tepat volume, infrastruktur jaringan akses, menciptakan tenaga kerja yang profesional, handal, dan cakap di bidang teknologi jaringan akses, dan membina hubungan baik dengan lingkungan terkait pekerjaan konstruksi. Kemudian yang terakhir, memberikan hasil terbaik bagi seluruh stakeholder, menjunjung semangat kebersamaan. Nah, berikutnya adalah gambar desain arsitektur sistem terdistribusi. A. Singkatan BNC, British Naval Connector. BTS, Base Transceiver Station. FTTB, Fiber to the Building. FTTC, Fiber to the Core. FTTH, Fiber to the Home. FTTZ, Fiber to the Zone. GPON, Gigabit Passive Optical Network. JAR-LOCAF, jaringan lokal akses fiber. JAR-LOCAT, jaringan lokal akses tembaga. JAR-LOCAR, jaringan
Local Access Radio (ODC), Optical Distribution Cabinet (ODF), Optical Distribution Frame (ODN), Optical Distribution Network (ODP), Optical Distribution Point (OLT), Optical Line Terminal (ONT), Optical Network Termination (ONU), Optical Network Unit (OSP), Outset Plane (OTB), Optical Termination Block (OTDR), Optical Time Domain Reflectometer (OTP), Optical Termination Premises (PBX), Private Area Branch Exchange. Nah, ini adalah pengertian desain FIT. FIT dapat didefinisikan sebagai arsitektur jaringan optik mulai dari Central Office (STO) hingga ke perang kata pelanggan, sedangkan desain berasal dari kata designo dalam bahasa Italia yang artinya adalah suatu gambar yang mengandung sebuah arti atau bermakna. Jadi dalam bahasan desain di sini, desain merupakan suatu seni yang dituangkan dalam bentuk gambar dan mengandung arti. Tentu di dalamnya terdapat keterangan-keterangan seperti dimensi, simbol-simbol yang digunakan, penamaan, spesifikasi, ukuran, dan desain lain tergantung yang ditampilkan. Konsep dasar desain adalah mendesain suatu jaringan FTTH harus mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya layanan yang akan di-delivery, pemilihan teknologi, keuntungan dan kerugian, cost, serta analisa pasar, serta pengembangan di masa mendatang. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pasar. Dalam desain jaringan harus disesuaikan dengan tren. Yang kedua adalah tepat sasaran. Merencanakan pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, serta untuk memenuhi kebutuhan demand yang baru. 3. Efektif dan efisien. Dalam merancang desain harus mempertimbangkan cost atau aspek ekonomis lainnya sehingga hasil pembangunan tidak berlebihan serta tepat guna. D. Aturan umum desain FTTH. Yang pertama adalah duct system untuk perumahan atau HRB yang sudah menyiapkan SPBT dan di lokasi yang tidak dimungkinkan membangun aerial system dengan potensi demand broadband yang tinggi. Kedua adalah aerial system untuk area perumahan dan kawasan BF dan optimalisasi pole existing. 3. Microduct system untuk HRB dan perumahan yang tidak memungkinkan aerial dan duct. Nah, ini modus aplikasi FTTH-nya sesuai dengan definisinya. Jaringan fiber FTTH sampai dengan lokasi pelanggan, sehingga FTTH diaplikasikan pada gedung bertingkat, HRB, perumahan, dan untuk layanan backhaul. Nah, ini beberapa pertimbangan yang menentukan modus aplikasi FTTH. Bisa dilihat. Kemudian sedikit penjelasan sistem kerja dari sistem terdistribusi. Seiring dengan perkembangan teknologi perangkat yang mendukung broadband, Telkom terus berupaya mencari solusi atau sistem yang mampu menyediakan service modeling dan planning tool yang bisa memetakan service impacting event dan service quality threshold, scalable, flexible, dan reliable data mediati on platform. Ini semua diperlukan karena Telkom semakin menyadari bahwa memperbaiki customer experience melalui metode customer centric menjadi isu penting di industri telekomunikasi dan digital media service. Nah,
Fungsi yang dijalankan melalui sistem terdistribusi yang pertama adalah mengkonfigurasi suatu layanan IndiHome. Yang kedua adalah maintain sistem yang terjadi bug atau error, sering terjadi bug atau error. Validasi data customer. Nah, keunggulan dan kerugian dari sistem yang sudah diimplementasikan di bidang sebelumnya adalah keunggulan menggunakan NOS, Next Generation OSS Transfer, yang telah dijelaskan di atas adalah menggunakan NOS. Kita mendapatkan beberapa keuntungan. Nah, untuk penutup atau kesimpulan, sistem terdistribusi itu merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan berhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network maupun dengan wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Karakteristik sistem terdistribusi diantaranya adalah concurrency of component, penyembunyian lokasi independen failure of component. Tujuannya adalah untuk koneksi pengguna dan sumber daya, transparansi opponents, keterbukaan dan skalasi pada sistem terdistribusi. Akses transparansi berkaitan dengan perbedaan tersembunyi dalam representasi data dan cara bahwa sumber daya dapat diakses oleh pengguna. Sebagai contoh, penamaan adalah sebuah isu yang mudah diabaikan tapi tetap mendasar adalah desain sistem terdistribusi. Nama memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Sebuah nama diperlukan untuk meminta sistem komputer untuk bertindak berdasarkan sumber daya tertentu. Sekian presentasi dari saya dengan judul Sistem Terdistribusi pada PT Telkom Akses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.